Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bartender ingin mempresentasikan hasil produk yang kami buat, yaitu Zipper Max. Saya Elma Nur Amalina sebagai ketua dan teman saya. Saya Catherine Dwi Hanggarani. Saya Syaisan Muhammad Nur. Di sini saya akan menjelaskan nama kelompok kami, yaitu bartender, dan produk yang kami buat adalah Zipper Max. Selanjutnya, ada logo. Di sini kami memakai logo masker resleting sesuai dengan nama produk yang kami buat, yaitu Zipper Max. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi. Saya sebagai CEO dari bartender yang bertanggung jawab untuk memimpin bisnis kami, dan ada teman saya, Catherine Dwi Hanggarani, sebagai CMO, yang dimana bertanggung jawab untuk memasarkan produk yang kami buat. Dan ada Syekh sebagai CTO yang bertanggung jawab untuk pengembangan teknologi. Identifikasi problem. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi problem. Pada saat terjadi pandemi seperti ini, masyarakat wajib menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Dengan diwajibkan menggunakan masker, masyarakat ini merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Jika mereka melepas masker di saat makan dan minum, masker tersebut terkena bakteri. Maka dari itu, kita menciptakan inovasi baru yang tidak perlu melepas masker pada saat makan dan minum, yaitu berupa masker resleting. Peluang yang bisa kami rasakan, kita bisa menjual masker dengan berbagai jenis, motif, warna, dan bahan, karena banyak orang yang membutuhkan masker untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, masker ini harus dibuat nyaman karena bahan dan motifnya yang sesuai dengan fashion mereka. Saat ini yang sedang kami lakukan adalah melakukan riset untuk menemukan desain masker yang sesuai dengan selera pelanggan. Kebanyakan orang tidak menyadari pentingnya memakai masker, maka kita berinovasi untuk membuat masker resleting yang nantinya berbeda dari segi bentuk, bahan, warna, namun di sisi lain memiliki nilai fashionable. Namun disayangkan jika masker ini belum menyadari fungsi dari penggunaan masker. Maka dari itu, untuk kondisi saat ini masker diwajibkan dan dipakai untuk sehari-hari. Target pasar yang kita tuju adalah kalangan kaum milenial. Dalam masalah ini, kami bisa menemukan untuk kaum milenial untuk mementingkan fashion mereka dalam memilih masker, baik dari model, warna, dan bahannya. Dalam mengingat situasi kondisi pandemi ini, kami meminimalkan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kami menjual masker ini secara online melalui e-commerce seperti Instagram, Bukalapak, atau Shopee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh Ihsan. Slide selanjutnya terdiri dari 3 indikator, yaitu produk dan service, gain creator, dan pain reliever. Yang pertama itu produk dan service. Produk dan service ini menjelaskan bagaimana langkah awal pengembangan model bisnis ini adalah dengan melakukan survei dan wawancara untuk mencari informasi tentang model bisnis berbasis masker yang ada. Selanjutnya, dengan melakukan studi literatur untuk mengetahui gambaran mengenai industri kreatif. Tujuannya yaitu mengetahui peluang pengembangan model bisnis Zipper Max. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan proses segmentasi pasar. Segmen pasar yang dipilih oleh kelompok kami adalah segmen pasar pembuatan masker. Setelah ditentukan, selanjutnya adalah pengumpulan VOC dengan kuesioner. Kuesioner ini kita bagikan kepada 10 orang responden. Tujuan dari pengumpulan VOC ini supaya dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terkait model masker zipper ini. Setelah itu, langkah yang dilakukan adalah menerjemahkan ke dalam technical respon usaha. Tujuannya yaitu menjawab semua kebutuhan dan keinginan dari customer sendiri, sehingga
Nantinya customer merasa puas terhadap produk dan service yang diberikan. Indikator yang kedua itu adalah gain kreator. Gain kreator yang pertama itu Zipper Max ini dijual dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Yang kedua, merasa nyaman dan efisien ketika digunakan. Yang ketiga, masker ini akan diperjualbelikan dengan beberapa motif dan warna sesuai selera customer. Dan yang terakhir itu penggunaannya dirasa efektif untuk aktivitas sehari-hari. Indikator berikutnya itu ada pain reliever. Yang pertama itu ketika orang-orang sedang makan mereka merasa kurang efisien karena harus membuka masker terlebih dahulu. Sehingga zipper mesh ini dirasa membantu kesulitan tersebut. Yang kedua, terkadang kita menaruh masker dengan secara sembarangan. Jadi dengan zipper max tidak perlu lagi menaruh masker itu secara sembarangan. Yang ketiga, dengan adanya masker ini customer dapat mengurangi risiko terkena bakteri karena tidak harus lepas pasang masker ketika beraktivitas. Yang keempat, customer merasa lebih baik karena kemudahan penggunanya setiap hari. Dan yang terakhir itu lebih hemat karena bisa dicuci setiap habis dipakai berkali-kali. Slide selanjutnya terdapat diagram pain, gain, dan customer jobs. Customer jobs ini terdiri dari text, problem, dan needs. Teksnya itu menjelaskan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Problem di sini yaitu tidak praktis dan sulit bernapas. Dan needs yaitu melindungi diri dari virus. Selanjutnya indikator gain. Gain di sini terdiri dari expect, required, dan pleasant surprise. Expect di sini yaitu lebih simpel digunakan. Required nyaman digunakan dan fashionable. Dan pleasant surprise yaitu motif, warna, dan bahan masker. Dan yang terakhir itu ada indikator pain. Indikator pain ini terdiri dari yang pertama itu mengeluarkan biaya yang lebih, dan yang kedua kurang safety, dan yang ketiga memiliki beberapa risiko. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine. Selanjutnya ada Land Canvas Temple. Land Canvas Temple itu dibagi menjadi 9. Yang pertama problem atau masalah. Masalah di sini customer tuh harus customer harus membuka masker ketika ingin makan dan minum saat beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, customer itu sering meletakkan masker di sembarang tempat ketika makan dan minum yang membuat masker tersebut tidak higienis. Yang kedua ada customer segments. Permintaan masker dalam jumlah banyak di kondisi seperti sekarang ini masih dibutuhkan sebagai alat pelindung. Maka dari itu, segmentasi geografis kita gunakan untuk membantu memasarkan hasil produk ke semua wilayah. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu masker yang kita miliki itu terbuat ada resletingnya. Selanjutnya jenis bahan dan motif menyesuaikan selera pelanggan. Lalu ada solution, di mana pelanggan bisa makan dan minum tanpa membuka masker. Dilanjut lagi ada channel. Di sini kita menjual masker melalui promosi media sosial, kita terdapat diskon, dan kita menjualnya juga di e-commerce. Selanjutnya ada revenue streams, di mana penjualan itu adalah penjualan produk zipper mesh. Selanjutnya ada cost structure, yang mana kita membeli bahan baku, kain, dan resleting, biaya pembelian mesin jahit, proses pengelolaan produk, biaya marketing, dan biaya packaging. Selanjutnya lagi ada key metrics, di mana target penjualan minimal 25 piece per hari. Dan kita tidak memiliki unfair advantage, karena masker kita itu belum ada di mana-mana, masih jarang dipasarkan, maka dari itu kita tidak memiliki unfair advantage. Ini adalah laporan keuangan zipper mesh yang kita miliki. Yang pertama kita membeli mesin jahit dan jarum. Selanjutnya kita memiliki fixed cost untuk pengeluaran gaji, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya. Lalu kita memiliki variable cost-nya seperti resleting, kain katun, tali elastis, benang, aksesoris. Dari semua itu kita mendapat profit sebesar 20.637.500.
Berikut adalah berikut adalah perbandingan tabel-tabel masker dengan masker yang lainnya. Di sini kita mengambil contoh yaitu masker buff, masker bedah, dan masker kain. Ini adalah hasil akhir dari perbandingan masker-masker tersebut, bahwa zipper mesh memiliki posisi teratas daripada masker-masker yang lain, dan itu juga zipper mesh sangat aman digunakan untuk melindungi diri dari serangan virus. Ini adalah contoh-contoh feedback dari pembeli, di mana pembeli merasa puas karena masker yang kami miliki ini sangat bagus dan sangat bisa dibilang sangat menarik untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Next. Tetapi di sini ada masker, ada satu pelanggan yang tidak puas dengan masker kami karena masker yang kita buat ini resletingnya agak sedikit macet, tetapi hal seperti itu bisa kami perbaiki dan penjual bisa menukarkan kembali kepada kami untuk mendapatkan barang yang baru lagi. Selanjutnya ada demo of the solution, yaitu produk masker resleting ini memiliki fungsi sebagai alat pelindung diri dari berbagai virus. Selain itu, masker ini menggunakan resleting untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan aktivitas makan dan minum yang tidak perlu dilepas sehingga pelanggan merasa lebih praktis dan lebih nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari slide MVP. Jadi, produk yang akan kami rilis ini bertujuan demi memudahkan dalam penggunaan masker pada umumnya. Selain memudahkan, kami mengambil sisi yang fashionable dari bentuk masker, sehingga terkesan modis. Dengan model tersebut, sebagai hal yang utama ditonjolkan pada masker ini, membuat produk ini bisa diminati oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Slide terakhir ini menjelaskan learning outcomes. Yang menjelaskan dari produk yang sudah kita rilis sebelumnya, ada beberapa masalah yang perlu kita perbaiki. Seperti pada resleting masker yang mengalami kerusakan, dan ada beberapa noda di bagian kainnya. Itu semua akan kita jadikan pembelajaran agar zipper mesh ini akan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.